Pernah nggak sih stres pas dikasih tugas nyiapin rapat penting? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, sebentar lagi kita bakal ubah tugas yang bikin pusing itu jadi sebuah kisah sukses profesional. Ini nih, panduan praktis buat Anda menguasai seni persiapan rapat. Coba deh bayangin situasinya. Pagi-pagi, baru mau ngopi, tiba-tiba dapat pesan ini dari bos. Ini tuh bukan cuma permintaan biasa ya, ini misi. Misi penting yang baru aja mendarat di tangan Anda. Oke, kita bedah yuk. Jadi gini, tujuannya itu bukan cuma yang penting rapatnya jalan. Misi Anda itu bikin rapat ini berjalan sempurna. Mengubah permintaan standar ini jadi ajang untuk nunjukin kompetensi dan ketelitian Anda. Jadi apa sih sebetulnya persiapan rapat itu? Intinya sih ini seni ngatur semua detail, dari yang gede sampai yang paling kecil. Nah yang keren dari slide ini tuh, penekanannya di tanpa membuang waktu atau sumber daya. Kenapa? Karena persiapan yang jelek itu bukan cuma bikin acara acak-acak kan, tapi juga buang-buang duit dan waktu semua orang. Mahal kan? Dan ingat ya, ini bukan rapat tim kecil-kecilan. Kita lagi ngomongin 15 manajer cabang. 15 orang penting yang waktunya itu, wah, berharga banget. Angka ini nunjukin seberapa besar skala dan pentingnya rapat ini. Taruhannya tinggi. Setiap bangunan yang kokoh itu kan awalnya dari cetak biru yang mantap. Nah, sama persis kayak rapat. Sekarang kita masuk ke fase perencanaan strategisnya. Ini fondasi dari semua yang bakal kita lakuin nanti. Ini dia 3 pilar utamanya. Dan 3-tiganya ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Coba pikirin, tanpa tujuan yang jelas, rapat cuma jadi ajang ngobrol ngalor ngidul. Tanpa orang yang tepat, yang nggak bisa ambil keputusan. Dan tanpa agenda, wah diskusinya bisa kemana-mana. Jadi 3 langkah ini tuh ibarat kompas biar rapatnya tetap di jalur yang benar. Nah, kalau apa dan siapanya udah jelas, sekarang giliran di mana dan gimananya. Kita masuk ke persiapan yang lebih teknis, yang kelihatan wujudnya. Disinilah detail-detail kecil jadi penting banget. Eits, tunggu dulu. Sebelum buru-buru pesan ruangan, coba deh pikirin ini. Ruangan itu bukan cuma tempat loh. Ruangan itu bisa jadi alat yang nentuin dinamika rapat. Kita mau suasananya gimana? Kolaboratif atau fokus ke satu pembicara? Nah, slide ini nunjukin pilihan kita dengan jelas banget. Tata letak U-shape itu bikin semua orang bisa interaksi. Pas banget buat diskusi evaluasi. Kalau yang model kelas, ya lebih cocok buat presentasi satu arah. Nah, untuk rapat 15 manajer cabang, kayaknya U-shape ini pilihan yang paling pas ya nggak sih? Oke, sekarang kita bahas undangan. Jangan salah, ini bukan formalitas doang. Setiap poin di sini tuh krusial banget buat mastiin semua orang punya info yang sama. Kalau ada satu aja yang kurang, bisa-bisa jadi bingung. Ingat, undangan ini tuh kesan pertama. Dari sini orang bisa lihat seberapa rapi rapat ini bakal berjalan. Terus kapan undangan ini mesti dikirim? Ada aturannya loh. Ngirim undangan 3-7 hari sebelumnya itu waktu yang paling pas. Kalau kecepatan orang bisa lupa. Kalau mepet banget ya para manajer yang sibuk itu mana sempat atur jadwal. Jadi intinya, hargai waktu mereka dengan perencanaan yang baik. Oke, dengan seabrek hal yang harus diurus, gimana caranya biar nggak ada yang kelewat? Nah, ini saatnya kita keluarin senjata rahasia. Alat andalan yang bakal jadi sahabat terbaik Anda dalam proses ini. Pertanyaannya, gimana caranya ngendaliin semua ini? Proyektor, dokumen, kopi, daftar hadir, gampang banget kan lupa satu hal kecil yang ternyata bisa ngerusak semuanya. Dan inilah jawabannya. Sebuah daftar periksa atau checklist yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Yuk, kita lihat bentar. Tiap item di sini itu benteng pertahanan Anda dari potensi bencana. Lupa booking ruangan? Ya, rapatnya batal. Kabel proyektor salah, presentasi jadi macet. Bahkan, hal sepele kayak pulpen yang nggak ada itu bisa ganggu alur loh. Ini benar-benar panduan pahlawan buat rapat yang sempurna. Jadi, jangan anggap ini cuma daftar tugas biasa ya. Anggap ini kontrol panel Anda. Dengan nyentang tiap kotaknya, Anda itu proaktif ngatur dan ngecek semuanya. Anda nggak lagi cuma berharap semuanya baik-baik aja. Anda yang memastikan semuanya beres. Nah, setelah semua rencana dan persiapan detail tadi, akhirnya kita sampai di tujuan utama. Yuk kita lihat gimana semua langkah tadi nyambung jadi satu dan ngehasilin rapat yang mulus, profesional, dan efektif. Nah, ini dia intinya. Persiapan yang cermat, yang teliti banget, itulah yang ngebedain rapat yang benar-benar produktif sama pertemuan yang cuma buang-buang waktu dan energi 15 orang penting. Terus gimana cara kita ngukur sukses atau enggaknya persiapan ini? Diagram ini ngejelasin semuanya.
Coba lihat deh, kelengkapan checklist sama format undangan itu porsinya paling gede, total 60%. Ini bukan kebetulan loh, ini nunjukin kalau detail teknis yang terkontrol dari checklist dan komunikasi yang jelas dari awal lewat undangan, itu fondasi utama dari rapat yang sukses. Inilah ukuran kesuksesan yang sebenarnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh bayangin rapat Anda berikutnya. Detail kecil apa, entah itu kabel HDMI yang sering terlupakan, atau jumlah snack yang pas, yang bisa jadi penentu antara rapat yang sukses dan yang gagal. Ingat, persiapannya ada di tangan Anda. Pernah nggak sih stres pas dikasih tugas nyiapin rapat penting? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, sebentar lagi kita bakal ubah tugas yang bikin pusing itu jadi sebuah kisah sukses profesional. Ini nih, panduan praktis buat Anda menguasai seni persiapan rapat. Coba deh bayangin situasinya. Pagi-pagi, baru mau ngopi, tiba-tiba dapat pesan ini dari bos. Ini tuh bukan cuma permintaan biasa ya, ini misi. Misi penting yang baru aja mendarat di tangan Anda. Oke, kita bedah yuk. Jadi gini, tujuannya itu bukan cuma yang penting rapatnya jalan. Misi Anda itu bikin rapat ini berjalan sempurna. Mengubah permintaan standar ini jadi ajang untuk nunjukin kompetensi dan ketelitian Anda. Jadi apa sih sebetulnya persiapan rapat itu? Intinya sih, ini seni ngatur semua detail, dari yang gede sampai yang paling kecil. Nah, yang keren dari slide ini tuh, penekanannya di tanpa membuang waktu atau sumber daya. Kenapa? Karena persiapan yang jelek itu bukan cuma bikin acara acak-acak kan, tapi juga buang-buang duit dan waktu semua orang. Mahal kan? Dan ingat ya, ini bukan rapat tim kecil-kecilan. Kita lagi ngomongin 15 manajer cabang. 15 orang penting yang waktunya itu, berharga banget. Angka ini nunjukin seberapa besar skala dan pentingnya rapat ini. Taruhannya tinggi. Setiap bangunan yang kokoh itu kan awalnya dari cetak biru yang mantap. Nah, sama persis kayak rapat. Sekarang kita masuk ke fase perencanaan strategisnya. Ini fondasi dari semua yang bakal kita lakuin nanti. Ini dia 3 pilar utamanya. Dan 3-tiganya ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Coba pikirin, tanpa tujuan yang jelas, rapat cuma jadi ajang ngobrol ngalor ngidul. Tanpa orang yang tepat, yang nggak bisa ambil keputusan. Dan tanpa agenda, diskusinya bisa kemana-mana. Jadi 3 langkah ini tuh ibarat kompas biar rapatnya tetap di jalur yang benar. Nah, kalau apa dan siapanya udah jelas, sekarang giliran di mana dan gimananya. Kita masuk ke persiapan yang lebih teknis, yang kelihatan wujudnya. Disinilah detail-detail kecil jadi penting banget. Eits, tunggu dulu. Sebelum buru-buru pesan ruangan, coba deh pikirin ini. Ruangan itu bukan cuma tempat loh. Ruangan itu bisa jadi alat yang nentuin dinamika rapat. Kita mau suasananya gimana? Kolaboratif atau fokus ke satu pembicara? Nah, slide ini nunjukin pilihan kita dengan jelas banget. Tata letak U-shape itu bikin semua orang bisa interaksi. Pas banget buat diskusi evaluasi. Kalau yang model kelas, ya lebih cocok buat presentasi satu arah. Nah, untuk rapat 15 manajer cabang, kayaknya U-shape ini pilihan yang paling pas ya nggak sih? Oke, sekarang kita bahas undangan. Jangan salah, ini bukan formalitas doang. Setiap poin di sini tuh krusial banget buat mastiin semua orang punya info yang sama. Kalau ada satu aja yang kurang, bisa-bisa jadi bingung. Ingat, undangan ini tuh kesan pertama. Dari sini orang bisa lihat seberapa rapi rapat ini bakal berjalan. Terus kapan undangan ini mesti dikirim? Ada aturannya loh. Ngirim undangan 3-7 hari sebelumnya itu waktu yang paling pas. Kalau kecepatan orang bisa lupa. Kalau mepet banget ya para manajer yang sibuk itu mana sempat atur jadwal. Jadi intinya, hargai waktu mereka dengan perencanaan yang baik. Oke. Dengan seabrek hal yang harus diurus, gimana caranya biar nggak ada yang kelewat? Nah, ini saatnya kita keluarin senjata rahasia. Alat andalan yang bakal jadi sahabat terbaik Anda dalam proses ini. Pertanyaannya, gimana caranya ngendaliin semua ini? Proyektor, dokumen, kopi, daftar hadir, gampang banget kan lupa satu hal kecil yang ternyata bisa ngerusak semuanya. Dan inilah jawabannya. Sebuah daftar periksa atau checklist yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Yuk, kita lihat bentar. Tiap item di sini itu benteng pertahanan Anda dari potensi bencana. Lupa booking ruangan? Ya, rapatnya batal. Kabel proyektor salah, presentasi jadi macet. Bahkan, hal sepele kayak pulpen yang nggak ada itu bisa ganggu alur loh. Ini benar-benar panduan pahlawan buat rapat yang sempurna.
Jadi, jangan anggap ini cuma daftar tugas biasa ya. Anggap ini kontrol panel Anda. Dengan nyentang tiap kotaknya, Anda itu proaktif ngatur dan ngecek semuanya. Anda nggak lagi cuma berharap semuanya baik-baik aja. Anda yang memastikan semuanya beres. Nah, setelah semua rencana dan persiapan detail tadi, akhirnya kita sampai di tujuan utama. Yuk kita lihat gimana semua langkah tadi nyambung jadi satu dan ngehasilin rapat yang mulus, profesional, dan efektif. Nah, ini dia intinya. Persiapan yang cermat, yang teliti banget, itulah yang ngebedain rapat yang benar-benar produktif sama pertemuan yang cuma buang-buang waktu dan energi 15 orang penting. Terus, gimana cara kita ngukur sukses atau enggaknya persiapan ini? Diagram ini ngejelasin semuanya. Coba lihat deh, kelengkapan checklist sama format undangan itu porsinya paling gede, total 60%. Ini bukan kebetulan loh, ini nunjukin kalau detail teknis yang terkontrol dari checklist dan komunikasi yang jelas dari awal lewat undangan, itu fondasi utama dari rapat yang sukses. Inilah ukuran kesuksesan yang sebenarnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh bayangin rapat Anda berikutnya. Detail kecil apa, entah itu kabel HDMI yang sering terlupakan, atau jumlah snack yang pas, yang bisa jadi penentu antara rapat yang sukses dan yang gagal. Ingat, persiapannya ada di tangan Anda.